لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah subuh Masjid Al-Ma'arij Telkom rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya. Kita senantiasa diberikan kekuatan, keistiqomahan di dalam menjalani ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang harus kita senantiasa syukuri adalah tentu kenikmatan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa menjaga status kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata di dalam hidup ini memang kita diberikan dua tugas ya. Yang pertama adalah tugas kekhalifahan untuk mengelola alam semesta ini, untuk menjalani hidup ini secara profesional sesuai bidang kita masing-masing, sesuai dengan kepakaran kita masing-masing. Maka kita berusaha juga bekerja keras, bersungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan dan mengemban amanah kekhalifahan kita di muka bumi ini. Akan tetapi juga ternyata selain amanah kekhalifahan, kita juga diberikan amanah untuk senantiasa menjaga status kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sejak kita diciptakan, status kita di hadapan Allah adalah hamba. Status kita adalah ciptaan, adalah hamba. Sehingga kemudian karena kita adalah hamba Allah, karenanya kemudian kita harus menjaga larangan-larangan yang dilarang kepada kita, menjaga diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga diri agar senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba yang baik tentu kepada tuannya, kepada sang penciptanya, menjaga ketaatannya kepada yang menciptakan. Karena memang kelak nanti di yaumil akhir, di hari kiamat ya, di surga kelak, Allah tidak melihat lagi kita sebagai khalifah, tapi Allah melihat kita sebagai hambanya, sebagai Abdullah ya. Maka kita lihat dalam surah Al-Fajr misalnya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, dalam potongan ayat itu berbunyi fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam syurgaku wahai hamba-hambaku. Ya, jadi menjadi hamba Allah itu adalah golden ticket ya, golden ticket ya, untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mampu mempertahankan status kehambaan kita kepada Allah, maka bisa dipastikan bahwa kita tidak bisa tergolong kepada kelompok ahlul jannah ya. Alhamdulillah, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada subuh kali ini kami akan menyampaikan tentang bagaimana hakikat daripada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dimana tentu kita semua bersyukur atas nikmat Allah ya, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar. Nikmat yang pertama tentu adalah nikmat kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita diciptakan, kita terlahir ke muka bumi ini, nikmat kita bisa berjalan-jalan di muka bumi ini, ya, bisa bekerja, berkeluarga, kemudian memiliki keturunan dan sebagainya. Itu kenikmatan fisik yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Begitu pula dengan nikmat rezeki yang senantiasa diberikan kepada kita sejak kita terlahir hingga kita nanti mati, maka rezeki Allah senantiasa diberikan kepada kita. Dan itu menggambarkan betapa Allah yang betul-betul sangat sayang ya, sangat betul-betul dengan rahman dan rahimnya tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-hambanya, apalagi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang senantiasa menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti akan senantiasa dicukupkan, senantiasa diberikan, dikaruniakan rezeki yang banyak kepadanya. Dan kenikmatan yang paling besar yang harus kita syukuri juga adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, yang menjadi kenikmatan yang membuat kita menjadi orang-orang yang mulia di dunia ini. Jadi mulia di dunia ini bukan karena jabatan, karena kekayaan, karena kesuksesan yang sifatnya duniawi ya, tapi kemuliaan di dunia ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kita mulia karena ketakwaan kita, kita mulia karena keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam setiap hari tentu kita dalam ibadah salat kita sering membaca dalam surah Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya, dalam surah Al-Fatihah. Ini yang artinya, ya Allah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Ya, jadi orang yang menikmati siratal mustaqim ternyata itulah orang-orang yang masuk kategori yang telah diberi nikmat kepadanya. Kemudian bukan jalan yang bengkok ya, jalan yang dilalui oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan pula jalan mereka yang sesat ya. Itulah yang sering kali kita baca ya di dalam salat kita. Bahkan kalau kita hanya melaksanakan sholat 5 waktu, maka sekitar 17 kali lah ya dalam sehari itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tambah dengan sholat sunnah, tentu lebih banyak lagi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi situ berbunyi siratal ladzina. Ya, tentu bukan jalan tol ya, bukan sirotol ya, jalan tol, tapi adalah jalan yang lurus ya. Memang jalan tol juga jalannya lurus ya, tapi ini bukan dimaknai sebagai jalan tol, tapi dia adalah jalan ya, jalan hidayah, jalan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar yang seperti jalan tol itu, tetapi jelas di sini bahwa ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kategori orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari surah Al-Fatihah ini kita menyadari ternyata orang yang diberi nikmat itu bukan orang yang diberikan kekayaan, bukan orang yang diberikan kesuksesan, bukan orang yang diberikan keberhasilan secara keduniaan. Ya, bukan itu ukurannya. Ya, jadi ukuran orang yang diberi nikmat itu bukan kenikmatan fisik ternyata, tapi nikmat yang disebut di dalam penjelasan misalnya oleh Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, maka beliau menjelaskan tafsir ya dari ayat tersebut. Maka beliau menjelaskan tentang ayat yang berbunyi alladzina an'amta alaihim itu, maka kata Imam Ibnu Katsir, yakni ada kaitannya ya, ada kaitannya dengan ayat yang lain di dalam surah An-Nisa ayat ke-70, ayat ke-69 sampai ayat ke-70 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-solihina wa hasuna ulaika rafiqa zalika fadlullahi zalika fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Nah, inilah penjelasan ulama tafsir ya, mufassir Imam Ibnu Katsir. Ternyata orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu
berhubungan dengan ayat yang lain dalam surah An-Nisa yang artinya yaitu, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Faulaika ma'al ladzina an'amallah, ya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Inilah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka itu? Yakni minan nabiyyin, ya, para nabi-nabi, para rasul. Kemudian wasiddiqin, ya, para pencinta kebenaran, para pejuang kebenaran, para penyokong kebenaran, orang-orang yang tidak pernah luntur, ya, keyakinannya kepada agama ini di dalam hatinya, ya, as-siddiqin, ya, orang-orang yang senantiasa membenarkan agama ini. Kemudian wasyuhada, ya, ini orang-orang yang wafatnya itu dalam keadaan syahid, ya, matinya mati syahid. Kemudian wassalihin, dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang menjaga tadi status kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tergolong sebagai orang-orang yang soleh. Nah, mereka inilah, ya, nabi, kemudian orang-orang yang siddiq, dan para syuhada, dan para orang-orang yang soleh. Itulah mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Yang demikian itulah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui. Jadi ternyata karunia nikmat yang besar itu setelah nikmat iman dan nikmat Islam, ya, adalah ternyata apabila kita bisa mendekati kualitas, ya, kualitas para nabi, para rasul, kemudian para as-siddiqin, ya, kalau kita bisa masuk dalam kategori as-siddiqin tentu satu hal yang luar biasa. Kemudian wasyuhada, ini orang-orang yang mati syahid. Kemudian wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita coba bahas satu persatu, ya, di mana yang pertama adalah para anbiya, para rasul, ya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah umatnya Muhammad, ya, Rasulullah, yang merupakan nabi dan rasul yang paling mulia, nabi dan rasul yang paling utama, sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Sehingga dengan apa yang telah diwariskan kepada kita, dengan sunnah-sunnahnya kita melaksanakannya, insya Allah itu merupakan upaya kita untuk mendekati, ya, kualitas yang dimiliki oleh para nabi dan rasul itu. Dan kita saksikan jejak langkah dari para nabi itu tidak ada yang kemudian dalam hidupnya itu nggak ada yang senang-senang, ya. Jarang sekali kita melihat ada sejarah para nabi itu yang hidupnya senang-senang, ya, happy gitu, ya. Mungkin ada misalnya seperti Nabi Sulaiman, ya, yang pernah menjadi penguasa dunia, raja di raja, ya. Tapi juga tentu ujian Allah tidak kurang kepada diri beliau, termasuk di antaranya ujian terbesar daripada Nabi Sulaiman. Beliau tidak diberikan keturunan, kalau tidak salah, tidak ada keturunannya, padahal istrinya banyak, ya. Dikabarkan istrinya ada 1000 orang, ya, tetapi tidak ada generasi yang meneruskan estafeta perjuangan beliau sebagai seorang pejuang, sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, jadi masing-masing setiap orang sekalipun dia ada kenikmatan tetap juga ada ujiannya, ya. Nabi Ayub, beliau juga awalnya pernah 20 tahun merasakan kenikmatan, kemudian 20 tahun diuji dengan penyakit dan penderitaan, barulah kemudian dikembalikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang pernah dia rasakan berkat kesabarannya, ya, selama 20 tahun, ya. Kemudian nabi-nabi yang lain juga kalau kita lihat seperti misalnya nabi-nabi ulul azmi, ya. Nabi-nabi ulul azmi itu kenapa mereka masuk kategori ulul azmi? Karena derajat daripada kesabaran mereka, ya. Kesabaran Nabi Nuh, ya, nabi yang pertama dari ulul azmi, berdakwah selama 750 tahun, ya, berdakwah, tetapi tidak bisa mengajak orang banyak, ya, bahkan anaknya sendiri pun tidak ikut kepada beliau. Betapa ujian yang luar biasa. Kemudian Nabi Ibrahim, ya, juga mendakwahi penguasa raja di raja peradaban Babilonia ketika itu, Raja Nimrod, ya, Raja Namrud, tetapi juga kemudian beliau mampu bersabar dengan itu sampai harus dibakar. Begitu pula dengan Nabi Musa, ya, kemudian Nabi Isa sampai dia mau terancam dibunuh, ya, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga
Rasulullah, nabi kita. Ada 5 orang nabi masuk kategori nabi ulul azmi, yang semua itu hidupnya di dunia ya kalau secara keduniaan tidak nikmat ya, serba dengan penderitaan, kesusahan, tidak pernah nyaman hidupnya. Tetapi karena mereka adalah para nabi-nabi dan rasul yang mengemban amanah risalah dakwah, mereka mampu bersabar dengan hal tersebut, makanya masuk sebagai kategori orang-orang yang lolos ya, orang-orang yang masuk ke dalam kategori orang-orang yang mulia, manusia-manusia yang mulia sebagai ulul azmi ya, karena mereka berhasil melewati semuanya dengan penuh kesabaran. Dan kalau melihat dalam Al-Quran ya, tidak sedikit nabi-nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri ya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka ini memperoleh murka dari Allah disebabkan mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi ya, membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, tanpa dalil hukum yang benar, dibunuh secara semena-mena. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ini teguran kepada orang-orang Bani Israel. Mereka ini adalah kaum ya, adalah kelompok yang paling banyak diutus di tengah mereka para nabi dan rasul. Tetapi ternyata mereka lah yang juga paling banyak membunuh nabi-nabi mereka ya. Terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam, yang mereka juga mengompori ya penguasa Romawi ketika itu agar kemudian membunuh Nabi Isa alaihissalam. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan ketika menafsirkan ayat surah Al-Baqarah ini, Ibnu Katsir ya menukil dari riwayat dari Abu Daud bahwa bahkan dalam satu hari ya, dalam satu hari itu pernah orang-orang Bani Israel itu pernah membunuh 300 nabi ya. Bayangkan ada 300 nabi yang sesungguhnya ada di tengah-tengah mereka, tetapi oleh mereka semuanya dibunuhi ya oleh Bani Israel. Sehingga memang jalan kehidupan para nabi dan rasul itu adalah bukan jalan yang secara keduniaan itu nikmat ya, dan sungguh mereka merasakan ujian-ujian yang sangat berat, dan tidak ada kita saksikan, kita dengarkan itu para nabi dan rasul yang mereka seperti mereka menjadi konglomerat ya, kemudian hidupnya bergelimang harta, kemudian dalam serba kesenangan ya, kenikmatan, bersenang-senang. Nggak ada itu. Nggak ada kita dengar cerita para nabi-nabi seperti itu. Mereka bahkan hidupnya dalam serba kesederhanaan ya. Misalnya Rasulullah, nabi kita sendiri, beliau itu pernah satu ketika didatangi oleh sahabat Umar bin Khattab ya. Ketika itu beliau masuk kamar Rasulullah nggak pakai baju ya, artinya ketika bangun dari tempat tidurnya itu membekas itu tikar yang terbuat dari pelepah kurma di punggung beliau. Maka kemudian Rasulullah menangis, sahabat Umar menangis ya, menangisi hal tersebut. Maka kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa menangis? Aku menangisi engkau ya Rasulullah, engkau adalah makhluk terbaik di muka bumi ini, nabi Allah terbaik, makhluk kekasih Allah terbaik, akan tetapi kemudian di dunia ini engkau hidupnya seperti ini, dengan tidur beralaskan tikar dari pelepah kurma yang membekas di punggung beliau ya. Sementara penguasa dunia hari ini, raja-raja Romawi, Persia, itu tidur di atas kasur-kasur mereka yang empuk, yang terbuat dari sutra dan dilapisi emas dan sebagainya, bergelimang harta dalam kesenangan dan sebagainya. Kemudian kata Rasulullah, mereka itu didahulukan kenikmatannya di dunia ya, karena mereka nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Sementara kita ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak butuh itu. Tidak butuh yang namanya kasur empuk yang nikmat, yang makanan yang lezat dan sebagainya. Karena yang kita buru, yang kita kejar adalah kenikmatan akhirat. Ini luar biasa contoh yang diberikan oleh Rasulullah, bahwa memang mindset kita sesungguhnya sebagai hamba Allah bukan mencari kenikmatan dunia, akan tetapi bagaimana kita memburu kenikmatan akhirat yang sifatnya kekal abadi kelak nanti. Begitu pula ketika Rasulullah misalnya pernah ya, karena ada seorang ibu yang kasihan melihat Rasulullah yang tidur di atas kasur yang buruk sekali, yang kasur yang hanya terbuat dari pelepah kurma saja. Maka satu ketika datanglah seorang ibu yang membuatkan kasur dan bantalnya sekaligus gitu ya. Ketika sudah dibuatkan, diantar ke rumahnya Rasulullah, ke rumahnya Aisyah,
maka disuruhlah pakai oleh istrinya Aisyah. Ternyata Rasulullah nggak mau pakai. Ini dari mana ini ya? Ini siapa yang bawa ke sini kan begitu? Tolong kembalikan kepada pemiliknya atau tolong kembalikan kepada yang memberikannya. Aku tidak butuh ini. Nah, kemudian oleh Aisyah tidak langsung dikembalikan, dibiarin aja di situ ya, nggak langsung dibalikin. Berharap semoga Rasulullah masih mau merasakan bagaimana empuknya bantal, empuknya kasur ya. Kemudian beliau nggak pernah mau pakai, hanya minta. Dia nggak tertarik dengan itu dan tolong kembalikan. Hanya dikembalikan oleh Aisyah itu kepada yang memberikan. Bukan bermaksud kemudian menolak pemberian orang, tetapi kemudian beliau memang tidak sama sekali tidak ingin ya kasur yang empuk, kemudian bantal yang empuk itu menghalangi beliau nanti bangun di malam hari untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Jadi ini merupakan pelajaran yang luar biasa kepada kita. Orang-orang yang diberi nikmat itu adalah orang-orang yang ya para anbiya dan para rasul yang mereka dalam hidupnya itu mencontohkan kepada kita, bukan orang-orang yang memburu dunia, mencari kenikmatan dunia, bersenang-senang dan sebagainya. Ini yang pertama ya. Jadi para nabi itu di masa mereka hidup di dunia bukan masa-masa yang penuh kenikmatan. Bahkan dalam surah Al-An'am dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh ya. Jadi Allah mengatakan ada musuh-musuh dari para nabi itu yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada yang sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan ya. Nah, ini yang pertama tentang para nabi dan rasul, dan tentu para nabi dan rasul diutus untuk mengantarkan manusia ini kembali ya rujuk ilallah, kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan bahwa tujuan kita diciptakan bukan semata-mata hidup di dunia, akan tetapi bagaimana beribadah kepada Allah sebagai bekal terbaik kita untuk memasuki alam akhirat, alam yang kekal abadi insyaallah. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wasiddiqin ya, para pencinta kebenaran ya, para pencinta kebenaran, para pejuang kebenaran, orang-orang yang senantiasa dalam hatinya itu selalu membenarkan agama ini, membenarkan kebesaran Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad, sehingga kemudian dia selalu berada di dalam kebenaran. Ya, dia menjadi saksi ya. Jadi as-siddiqin ya, dia menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha berjuang mempertahankan kebenaran agama ini. Jadi kalau kita lihat tadi Nabi itu ya, para Rasul mendapatkan tantangan dari kaumnya karena Rasul adalah pejuang kebenaran, maka as-siddiqin ini adalah generasi atau pelanjut daripada dakwah para Nabi dan Rasul itu ya. Mereka berusaha mendekati para Nabi untuk memperjuangkan agama ini, sehingga ya terkadang para as-siddiqin ini juga mendapatkan perlakuan yang tidak enak ya di tengah-tengah masyarakat ya, dipersekusi, dibully ya, ditangkap bahkan dipenjara gitu ya, karena dia bersikap kritis kepada penguasa yang mungkin dianggap zalim atau melakukan diskriminasi kepada kaum muslimin dan sebagainya, dan dia bersuara keras dan lantang ya, tetapi karena suara keras dan lantangnya itu dianggap membuat kegaduhan, akhirnya malah dibungkam ya, malah ditangkap, malah dan juga mungkin dipenjarakan. Kadang-kadang itu terjadi dalam fenomena di dalam beberapa pemerintahan gitu ya, walaupun itu pemerintahannya muslim barangkali, karena merasa terganggu ya dengan orang-orang para pencinta kebenaran ini, sehingga kemudian malah dibungkam itu karena dianggap membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Dan para as-siddiqin inilah yang kemudian ya juga terkadang ya sama seperti para nabi, terkadang mereka itu harus menjadi korban ya. Misalnya dalam Al-Quran kita temukan ada orang-orang yang para pemuda yang mereka as-siddiqin yang mempertahankan kebenaran agamanya, dan karena dia dizolimi oleh penguasa ya Raja Digianus ketika itu, maka kemudian dia sampai lari ke dalam sebuah gua dan bersembunyi di gua itu, dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama beberapa ratus tahun, dan kemudian barulah dibangunkan setelah lama tertidur. Nah, jadi gambarnya seperti misalnya Ashabul Kahfi, kemudian juga ada kisah mengenai peristiwa Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini terjadi di negeri Yaman ya, di kota Najran. Ketika itu ada salah seorang murid daripada muridnya Nabi Isa yang bernama Faymiyun ya, itu berdakwah di kota Najran, sehingga orang-orang Yahudi yang ada di Yaman dan di kota Najran ramai-ramai masuk dalam ajaran Nasrani, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, tapi ajaran yang bukan trinitas ya, yang tauhid kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa bukan anak Tuhan. Ketika itu berdakwah di Najran dan banyak orang yang berpindah agama, konversi kepada agama Nasrani, dan itu diketahui oleh raja Yahudi yang namanya Raja Zu'nuwas, pemimpin negeri Yaman ketika itu, sehingga mereka semua ditangkapin, kemudian dibuatkan parit yang di dalamnya ada api yang dinyalakan dan mereka didorong semuanya ya untuk dibakar di situ. Itulah dalam peristiwa Ashabul Ukhdud, ya, pembantaian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada dalam surah dalam Al-Qur'an ya, bagaimana orang-orang yang masuk kategori Ashabul Ukhdud ini. Jadi misalnya dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah Al-Kahfi itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu dengan sebenarnya, sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan kami tambahkan kepadanya petunjuk. Ya, ini kisah ya yang menyinggung kepada perjalanan para pemuda-pemuda di masa yang lalu ya, pada masa kerajaan Raja Digianus, dan kemudian dia bersembunyi di gua, dan kemudian ya bisa kita baca dalam surah Al-Kahfi ya, kemudian mereka tertidur, ketika bangun mereka mau belanja, ternyata uangnya sudah nggak laku ya. Dan alhamdulillah ternyata Pak pemimpin yang berkuasa ketika itu sudah pemimpin yang baik, pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berdoa agar mereka diwafatkan saja, hanya mereka wafat semua dalam di gua Al-Kahfi itu. Begitu pula dalam peristiwa Ashabul Ukhdud ya dan sebagainya. Kalau kita kembali kepada sirah nabawiyah ya, misalnya ada sahabat yang mendapat gelar sebagai As-Siddiq, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ini gelar As-Siddiq adalah pemberian dari Rasulullah ya. Karena beliau memang tidak pernah sedetik pun, tidak pernah terbetik di dalam hatinya keraguan sedikit pun kepada agama Allah ini, kepada Allah dan Rasulnya. Misalnya ketika Rasulullah itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ya, ada beberapa sahabat yang sempat ragu gitu ya, sempat ragu, betulkah itu kejadiannya dalam satu malam ketemu Allah ya, jalan-jalan kadang-kadang ke surga dan sebagainya, ketemu para nabi, kemudian ke Baitul Maqdis, terbang dalam satu malam dan sebagainya. Dianggap memang kalau dengan pendekatan rasio, dengan akal itu tidak mungkin itu ya, sehingga ada beberapa sahabat yang ragu. Tapi ketika itu ditanyakan kepada Abu Bakar ya, maka beliau mengatakan kalau yang mengatakan itu adalah Muhammad, Nabi Rasulullah, maka itu adalah satu kebenaran. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya Abu Bakar. Makanya sejak itulah beliau mendapat gelar sebagai As-Siddiq, orang yang senantiasa membenarkan ya. Begitu pula ketika misalnya di perjanjian Hudaybiyah ya, waktu itu poin-poin perjanjian Hudaybiyah itu secara secara tekstual memang terasa merugikan kaum muslimin ya, memenangkan orang-orang kafir Quraisy. Tapi ternyata di balik itu justru nanti ada memberikan asbab kemenangan kaum muslimin di Fathu Mekah. Tetapi para sahabat tidak sadar ya kalau poin-poin itu sebenarnya malah merugikan orang Quraisy. Tetapi ya sampai kan ketika itu para sahabat sempat heran kenapa kok Rasulullah mengikuti ini poin-poin daripada orang-orang Quraisy gitu ya. Sampai ada sahabat yang bertemu dengan Abu Bakar ya, bertanya, kalau nggak salah namanya sahabat Umar bin Khattab ya, itu mendatangi Abu Bakar, bukankah dia adalah Rasulullah gitu ya, kenapa kok mentaati poin-poin perjanjian Hudaybiyah dari mereka dan sebagainya ya. Jadi tapi tetap dibenarkan oleh Abu Bakar bahwa semua apapun itu, kalau Rasulullah yang punya tindakan, yang punya perkataan, itu adalah pasti kebenaran. Nah, maka ini gambarannya sosok daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya, yang mendapat gelar sebagai As-Siddiq ya, orang-orang yang senantiasa membela kebenaran, menjaga kebenaran. Dan puncaknya ketika beliau menjadi khalifah ya. Ketika menjadi khalifah ya, rame-rame orang kan murtad ya, rame-rame orang di Jazirah Arab murtad, tinggalkan ajaran Nabi. Bahkan dikatakan tinggal penduduk Madinah dan Mekah saja yang masih mempertahankan rukun Islam itu. Tapi yang di luar dua negeri ini rata-rata sudah mereka tetap muslim tetapi tidak mau bayar zakat ya, tidak mau sholat subuh, tidak mau sholat asar dan sebagainya. Jadi karena ada nabi-nabi palsu di tengah-tengah mereka, dan itu diperangi ya, karena ini kebenaran yang telah dirusak oleh mereka, maka oleh Khalifah Abu Bakar ketika itu langsung diperangi mereka ini, walaupun mereka mengaku muslim tapi mereka telah merusak agama ini. Ini bentuk dalam rangka menjaga kebenaran itu ya, as-siddiqin. Maka kemudian setelah itu
beliau berhasil meredam pemberontakan para nabi-nabi palsu itu, dan itu menjadi asbab persiapan mereka untuk menaklukkan menaklukkan kerajaan Persia dan Romawi. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, ya. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang yang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah dan dan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ini kelompok as-siddiqin, ya, orang-orang yang mencintai kebenaran, ya, sehingga ini adalah kelompok yang mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Anas bin Malik, beliau bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi alal jamri. Ya, kata Rasulullah, akan datang satu zaman, satu saat nanti ada masa di mana orang-orang yang sabar itu berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang menggenggam bara api. Ya, ini orang-orang yang as-siddiqin, ya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang diberi nikmat yang ketiga adalah orang-orang yang diberikan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang mati syahid. Ya, tentu orang yang mati syahid ini orang yang ya hidupnya tidak pernah berleha-leha, ya. Mereka ini bahkan menyabung nyawanya di medan-medan jihad, ya, pertempuran melawan orang-orang yang ingin memadamkan cahaya agama Allah. Mereka ini mengasah pedang, ya, mengokang senjata, ya, berani mati untuk melawan daripada perlawanan orang-orang kafir, ya. Dan mereka ini luar biasa, karena memang meyakini akan pahala yang sangat besar dari kesyahidan itu, maka mereka betul-betul tidak ada perasaan takut sedikit pun, dan kematian itu adalah yang dicari oleh mereka. Ya, inilah hebatnya ajaran Islam, ya. Ketika berjihad itu, orang-orang yang berperang itu memang memburu yang namanya kematian, memburu yang namanya kesyahidan itu, karena syahid itu adalah kemuliaan yang sangat tinggi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut dalam Al-Qur'an, ya, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Janganlah kamu mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu, orang yang mati syahid itu mati, tapi mereka tetap hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu riwayat hadis, ya, digambarkan ruh para syuhada itu dikumpulkan di satu tempat, ya, di surga. Kemudian mereka di sana diberikan rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ditanya oleh Allah, sekarang ini apa lagi yang kalian mau, gitu, ya, setelah ini. Kemudian mereka minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, ya, balikin kami ke dunia dan kami akan berjihad lagi, berperang lagi, dan kami akan mati syahid lagi, karena betapa nikmatnya yang namanya mati syahid ini. Dan para syuhada ini tentu, kalau ini kan dalam konteks jihad perang, ya, jihad qital, artinya syahid itu kan artinya menjadi saksi, ya, menjadi saksi, menjadi syuhada, menjadi saksi. Artinya bisa menjadi syuhada di jalur-jalur jihad qital, ya, perang perang membela agama Allah, tapi bisa juga menjadi saksi dalam hal yang lain, ya, karena ada medan-medan jihad yang lain, ada medan jihad di bidang dakwah, di bidang pendidikan, di bidang dunia keilmuan, ya, itu juga tentu juga jihad ilmiah, jihad di bidang dakwah, ya, seperti para nabi kan juga berjihad di bidang dakwah. Jadi tidak mesti syuhada itu, syahid itu tidak mesti harus wafatnya di medan perang, tentu, ya. Dan memang ketika seorang itu dikatakan mati syahid atau dia tergolong mati syahid, maka dia masuk kategori orang-orang yang ketika nanti di yaumil akhir itu, ya, seperti orang yang naik lift saja, ya, langsung ke surga, gitu, ya. Tidak ada lagi yang namanya padang mahsyar, yang namanya pemeriksaan amal-amal, kemudian melewati jembatan Sirat, melewati fase-fase yang ada di akhirat itu, tidak ada. Para nabi, kemudian para syuhada, ini mereka langsung, ya, mereka jalan tol menuju surga. Itulah kenikmatan puncak, ya, yang diberikan kepada para syuhada. Nah, kalau zaman sekarang tentu kalau mau mati syahid, ya, bukan di negara kita, ya, bukan ngebom di sana sini di negara kita, itu tindakan yang salah kaprah itu. Artinya kalau mau syahid, ya, pergi ke sana, ke medan-medan jihad, ya, di Palestina, di Suriah, di Yaman, ya, di sana akan bertemu dengan orang-orang yang ingin membunuh kaum muslimin, dan kita membela kaum muslimin di sana. Tentu
Itu yang kalau zaman sekarang seperti itu ya. Jadi memahami jihad itu ya tidak asal-asalan saja, tidak kemudian memahami bahwa ini bukan negara Islam, kemudian negara togut, sehingga kemudian mudah saja berkesimpulan ini negeri perang, kemudian orang dibunuh. Ya, ini pandangan yang tidak benar. Ini bukan mati syahid tapi mati sangit ya. Jadi nggak benar itu. Nah, ini gambarannya betapa menjadi syuhada adalah satu kemuliaan yang luar biasa. Ishkariman au mut syahidan, hidup mulia atau kemudian kita matinya dalam keadaan menjadi syuhada, ya, menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau zaman sekarang tentu ya kita bisa berjihad dengan kapasitas yang kita miliki hari ini, ya, berjihad membantu perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala pada level dakwah, pada level pendidikan, pada level sosial dan sebagainya, semua pada aspek-aspek kehidupan yang ada. Insya Allah semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang mati syahid, ya. Termasuk juga orang yang wafatnya itu kalau kata riwayat hadis ya, meninggal tenggelam, meninggal kejatuhan bangunan, ya, atau kalau sekarang mungkin meninggal itu ditabrak ya oleh kereta api dan sebagainya. Itu kan mirip ya, kejatuhan bangunan. Bisa, semoga itu termasuk dalam kategori mati syahid ya. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, yang terakhir, yang keempat adalah wassalihin, ya, orang-orang yang soleh. Jadi kita tidak boleh pesimis ya. Dari 4 kategori orang yang diberi nikmat ini, insya Allah kita masih ada peluangnya. Kita memang tidak bisa menyamai para nabi dan rasul. Mungkin kita juga tidak bisa sampai kepada kualitas orang-orang yang as-siddiqin, ya, para pencinta kebenaran itu ya, yang siap untuk ditangkap, dipenjara dan sebagainya karena memperjuangkan kebenaran. Atau mungkin kita tidak bisa pergi ke Suriah, pergi ke Palestina atau ke Yaman untuk berjihad karena kita masih punya amanah di negara ini, masih punya amanah dan sebagainya, punya keluarga dan sebagainya. Maka yang keempat ini adalah posisi yang kita bisa berada di dalamnya, yakni menjadi orang-orang yang soleh, yang wassalihin. Orang yang soleh ini tentu adalah orang yang mengisi hidupnya dengan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, ya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Kemudian dia memperbanyak amal-amal soleh. Dan dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, maka dia berusaha waktu-waktu yang ada itu diniatkan ya dalam rangka memperbanyak amal-amal soleh kepada sesama manusia, kepada alam semesta, kepada sesama makhluk ya. Jadi berbuat soleh itu bukan hanya kepada orang Islam saja, tapi kepada sesama manusia ya, karena jelas ayatnya orang yang bertakwa itu wal afina anin nas, dia memiliki sifat pemaaf kepada sesama manusia. Kemudian wa khaliqin nas bihulukin hasan, kata Rasulullah, berusaha berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia, yang ihsan kepada sesama manusia. Jadi orang yang saleh itu orang yang senantiasa berbuat baik, berbuat ihsan kepada sesama manusia. Begitu pula kepada alam semesta, yang menjaga alam semesta ini, tidak berbuat kerusakan, tidak tufsidu fil ar, ya, tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Begitu pula sesama makhluk ya, kepada hewan-hewan yang dimana mereka juga kita harus bersikap rahman dan rahim ya kepada hewan-hewan itu. Inilah manusia. Jadi orang-orang yang saleh tentu dia berusaha mengisi waktunya dengan segala kebaikan. Tidak ada waktu-waktu yang terlewatkan kecuali diniatkan dalam rangka di dalamnya amal-amal saleh. Ya, sehingga orang yang saleh itu adalah orang yang mencintai, yang menyukai amal saleh, karena itu bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang biasa kita baca ya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amali yuqarribuni ila hubbika. Ya, ini doanya orang yang soleh. Ya Allah, aku mohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada amal-amal soleh yang itu akan mendekatkan aku dengan cinta kepadamu ya Allah. Nah, inilah gambaran daripada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 golongan yang sudah dijamin ya kenikmatan di atasnya, yakni para syuhada, para nabi dan rasul, as-siddiqin, wasyuhada, wassalihin ya. Dan ternyata orang yang dapat nikmat itu bukan yang menikmati segala hal yang enak-enak ya, makan enak, kedudukan enak, pangkat yang enak, jabatan yang enak, teman-teman yang enak gitu ya, status sosial yang enak, kendaraan yang enak dan semacamnya, semua yang enak itu. Jadi bukan berarti orang yang merasakan yang enak-enak itu
orang yang sudah diberi nikmat, ternyata bukan itu. Ternyata orang yang diberi nikmat itu adalah tadi ya para nabi dan rasul, para siddiqin, syuhada dan solih. Dan keempat golongan ini ternyata ya nggak ada yang enak hidupnya gitu ya. Ya, Nabi dan Rasul tadi mereka luar biasa, tidak ada yang enak hidupnya. Kemudian apalagi para siddiqin, apalagi para syuhada ya, mereka menghabiskan betul-betul bahkan sampai dia syahid di medan tempur dan sebagainya. Dan dia berjuang berusaha menjadi syuhada ala nas ya di medan ya di level-level kehidupan, misalnya dalam dunia pendidikan, dalam dakwah sosial. Dia berusaha menjadi syuhada di hadapan manusia. Kemudian yang terakhir wassolihin, orang yang soleh itu ya mengisi hidupnya dengan ibadah, dan ibadah yang panjang, ibadah yang banyak itu bagi sebagian orang itu nggak enak, capek, melelahkan dan sebagainya. Nah, jadi ternyata memang justru orang-orang inilah yang mendapat kategori sebagai orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin ya. Artinya ternyata ada orang-orang yang dimurkai dan ada orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dari dalam penjelasan para mufassir, memang al-maghdubi alaihim itu adalah representasi daripada orang-orang Bani Israel ya, orang-orang Yahudi ya, yang mereka tadi membunuhi para nabi. Kemudian ad-dallin, orang yang sesat, itu adalah menggambarkan keadaan keimanan orang-orang Nasrani yang tadinya Nabi Isa itu membawa kebenaran, hanya menuhankan hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan otak-atik gatuk gitu ya, berusaha mengotak-atik dengan akalnya, hanya kemudian Nabi Isa dijadikan sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Ini kan tentu satu kesesatan yang luar biasa dan satu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut bahwa Allah itu punya anak dan sebagainya. Kemudian dalam penjelasan ulama yang lain, bisa jadi yang disebut sebagai al-maghdubi dan juga ad-dallin itu bukan hanya orang Nasrani, bukan hanya orang Yahudi ya, tetapi bisa juga orang-orang Muslim ya, orang-orang Muslim yang mereka itu ya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemunafikannya, karena kefasikannya ya. Jadi ada orang yang mengaku Muslim, kemudian dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bersikap munafik, karena dia bersikap fasik, bersikap fajir ya, banyak perbuatan dosa yang dia lakukan, maka Allah memurkainya. Begitu pula dengan ad-dallin, bisa juga ad-dallin ini adalah orang-orang yang mengaku muslim tetapi dia sesat, tetapi dia pemahamannya tidak lurus ya, tidak tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih kemudian memahami agama ini dengan cara pandang yang bebas, liberal ya, sekuler ya, seperti cara pandang orang-orang barat misalnya memahami agama mereka. Jadi dia mengikuti cara pandang orang-orang yang katanya hebat dari sisi keilmuan itu, sehingga mereka menjadi sekuler, menjadi liberal ya, memahami agama secara serampangan dan sebagainya, sehingga masuk kategori orang-orang yang memahami agama secara bebas ya, liberal. Ini juga bisa jadi adalah orang-orang yang sesat, atau bahkan juga orang-orang muslim yang kemudian meyakini sesuatu yang tidak benar ya, ikut kepada orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, mengaku sebagai nabi palsu ya, mengaku sebagai apa dan sebagainya gitu ya, atau ritual-ritual, amalan-amalan ibadah yang justru itu jauh dari tuntunan sunnah, sehingga dia bisa saja menjadi orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah, jadi kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tergolong sebagai orang-orang yang senantiasa mendapat hidayah ya, dan menjadi orang-orang yang masuk kategori orang yang mendapatkan nikmat dari Allah ya. Kalau tidak bisa masuk kelompok ya, nggak mungkin masuk kelompok para nabi ya, kita berusaha menjadi para as-siddiqin ya, kemudian ya syuhada dan as-salihin. Dan peluang yang terakhir inilah yang paling besar kepada kita untuk senantiasa menggolongkan diri kita ya sebagai orang-orang yang saleh, orang-orang yang memperbanyak amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan pertemuan, perjumpaan ya, ketemu dengan Sang Maha Pencipta, zat yang menciptakan kita ya, falyamal amalan sholihan, maka perbanyaklah amal-amal soleh, karena anak tangga menuju Allah itu adalah amal-amal soleh ya. Wasabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun, orang-orang yang beramal soleh itu adalah orang-orang yang berlomba, bermusabaqah, berlomba-lomba menuju Allah
ya, berlomba-lomba menuju Allah dengan amal-amal soleh, sehingga amal soleh itu menjadi anak tangga, menjadi pintu-pintu yang senantiasa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menuju Allah itu dalam Al-Quran luar biasa. Perintahnya itu bukan bersantai-santai, tapi fafirru ilallah, berlarilah ya, berlari sekencang-kencangnya, fafirru ilallah, menuju Allah. Karena luar biasa godaan-godaan kita di dunia ini bisa menghalangi kita untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang-orang yang muqarrabin ya, yang orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah, jadi amal soleh itulah ya, falyamal amalan solihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dalam amal soleh itu jangan diikuti dengan hal-hal yang berbau syirik ya, karena itu bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian ya yang bisa kami sampaikan. Semoga ada faidah dan manfaatnya, khususnya bagi kami secara pribadi dan para jamaah sekalian. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya pernah. Gak itu kecil masuk asal bisa masuk mobil. Iya, itu sudah. Ya, ya betul. Itu pengurusnya. Ya. Pengurusnya itu mantan guru SMP 5. Panahin aja. Ya, ya. Nah, sudah ada. Nah, sudah ada. Ya, ya. Ya. Satu kampung yang kursi. Kenapa dia hubungi saya ke sana? Ya. Ya, untuk kategori amal soleh kan berbagai macam ragamnya ya. Ada amal soleh yang dalam bentuk berinfak ya, dalam bentuk bersedekah ya dan sebagainya, atau memberikan waktu kita, memberikan harta kita kepada orang lain untuk membantu orang lain. Ada juga amal soleh dalam bentuk sholat. Jadi misalnya kan kita punya bisa melaksanakan amal-amal soleh dalam bentuk ibadah sholat sunnah ya. Misalnya nanti di waktu duha kita sholat duha, nanti menjelang duhur kita sholat sebelum duhur 4 rakaat, habis duhur 4 rakaat dan seterusnya. Nanti sampai qiyamul lail. Itu yang ibadah yang sifatnya sholat yang bisa kita lakukan di sela-sela kita bekerja. Kemudian baca Quran ya, di sela-sela ketika senggang tidak ada kegiatan kita bisa sambil ngaji, sambil baca Quran, ketimbang kita mendengarkan yang lain atau mendengarkan musik dan sebagainya. Artinya lebih berfaedah kita membaca Al-Quran. Kita punya target misalnya satu hari 1 juz misalnya ya, contoh untuk memasang target ibadah amal soleh. Yang paling simpel, yang paling mudah menurut saya itu di sela-sela kita bekerja itu adalah berzikir ya. Itu amaliyah yang kata Allah besar ya, wala zikrullahi akbar, bahwa zikir itu adalah satu amaliyah yang sangat besar. Nah, di sela-sela waktu kita itu yang paling mudah bagi kita adalah dengan melazimkan kita untuk berzikir. Itu mudah sekali. Artinya kita berzikir subhanallah walhamdulillah, dan punya di sela-sela itu kita niatkan untuk mengisinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan demikian kegiatan pekerjaan kita yang juga itu merupakan amanah dari Allah, kita isi ya, kita selingi dengan di dalamnya ada amal-amal soleh ya. Jadi berzikir itu tidak mesti harus hanya dalam masjid ya, kemudian seperti para sufi itu ya, dalam gua di masjid saja tidak bekerja, itu salah ya tentu. Berzikir itu di zaman modern ya bisa kapan saja, kecuali masuk ke dalam WC itu ya, itu baru boleh, tidak boleh berzikir. Tapi di luar itu di mana saja, di atas kendaraan, di atas meja kantor ya, nggak apa-apa hadirkan tasbih untuk sebagai latihan ya di tangan kita, sebagai bentuk latihannya. Para ulama saja itu kan mencontohkan kepada kita kemana-mana bawa tasbih ya. Artinya sebagai bentuk latihan bisalah itu untuk kemudian melatih untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah menjadi kebiasaan, menjadi habit, itu satu karunia yang sangat besar. Jadi dalam perkataan para ulama ya, ketika seseorang itu terantar hatinya, lisannya untuk senantiasa berzikir, itu adalah satu kemuliaan dari Allah, satu rizki yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hatinya, lisannya terantar untuk berzikir, bersalawat kepada Rasulullah, dan tidak harus terpatok kepada jumlah sekian-sekian ya.
Memang kalau yang jumlah sekian itu terkadang ada sesuatu yang ingin dicapai dari amal itu. Tapi kalau yang sifatnya berjalan sebagaimana seiring waktu kita bekerja, tentu itu lebih luar biasa, karena kita memang berharap hari-hari kita, waktu kita niatkan untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi carilah amal-amal zikir-zikir yang ringan di lisan kita yang bisa kita amalkan ya. Dan itu kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadi habit, insya Allah satu hal yang sangat penting, yang sangat luar biasa tentu bagi perbaikan jiwa kita dan juga ruhaniyah kita, insya Allah. Mungkin itu Ustaz yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau masih kurang ya. 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 Amin. Ya. Ya, mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaan li kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salahan fi amrina kullih la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.